Persaingan China dan Amerika Serikat memperebutkan dominasi global semakin nyata, kini kedua negara adidaya itu bersaing menunjukkan kekuatan. Video kali ini saya akan mengajak kalian untuk mencari tahu mana yang lebih unggul antara jet tempur generasi ke-6 milik Amerika dan China. Kemudian Mimin juga akan mengajak kalian untuk mencari tahu untuk apa China membangun replika kapal induk Amerika Serikat di tengah gurun, hingga menggunakan senjata canggihnya untuk memborbardir replika kapal induk Amerika. Apa tujuan semua itu? Mari kita cari tahu bersama. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah Mimin meminta sedikit bantuannya untuk menekan tombol subscribe dan like video ini? Panas, Amerika Serikat dan China bersaing memperebutkan dominasi kekuatan udara. Ketika Amerika Serikat memproyeksikan kekuatan udara di Asia Barat, mereka juga bersiap untuk konflik di masa depan, dan yang memimpin tentu saja Donald Trump. Presiden menginginkan mainan baru untuk angkatan udaranya, jet tempur siluman baru yang berkilau dan mahal. Trump meluncurkan rencananya selama akhir pekan, dan memberikan kontrak kepada Boeing. Boeing sekarang akan membuat jet, America's Next Cutting Edge, yang akan diberi nama F-47, di mana F berarti pesawat tempur, dan 47 untuk Presiden ke-47 Amerika Serikat, yang kebetulan adalah Donald Trump. Anda tidak dapat melewatkan kebetulan bahwa pesawat itu akan dibuat di bawah program yang disebut NGADF, yang merupakan singkatan dari Next Generation Air Dominant Fighter. NGAD akan memberi Angkatan Udara Amerika Serikat jet tempur siluman generasi ke-6 pertamanya. Donald Trump percaya itu akan mengubah pertempuran udara selamanya, dan memberi Amerika keunggulan di medan perang. Inilah yang dia katakan. 7 will be the most advanced, most capable, most lethal aircraft ever built. An experimental version of the plane has secretly been flying for almost 5 years, and we're confident that it massively overpowers the capabilities of any... Trump mengatakan pesawat itu telah terbang selama 5 tahun, jadi mengapa baru diresmikan sekarang? Anda lihat program NGAD disetujui pada tahun 2014, tetapi pada pemerintahan Joe Biden proyek tersebut dihentikan, dan alasannya cukup sederhana. Jet siluman generasi ke-6 akan menguras lubang kantong Amerika, 20 juta miliar dolar hanya untuk memulai pekerjaan, sementara biaya setiap pesawat lebih dari 300 juta dolar. Izinkan saya menjelaskannya lagi untuk Anda, 300 juta dolar untuk satu jet tunggal, itu lebih dari PDB beberapa negara, menjadikannya senjata termahal yang pernah ada. Sampai hari ini jet siluman F-35 buatan Amerika memegang gelar itu. Pesawat termahal harganya sekitar 80 juta dolar, tetapi setiap F-47 akan menelan biaya lebih dari 3 kali lipatnya, namun tidak banyak yang diketahui tentangnya. Desain awal menunjukkan pesawat dengan sayap besar, badan tanpa ekor menambah silumannya, dan untuk kelincahan angkatan udara, Amerika Serikat berencana untuk memasukkan F-47 dalam 5 tahun, dan tim rahasia Boeing yang disebut Phantom Pabrik akan memproduksi pesawat. Untuk Trump, ini semua bagus, optik jet tempur baru di bawah kepresidenannya cocok untuk citra Amerika. Tetapi dapatkah mereka mewujudkannya? Mereka tidak punya banyak waktu. F-47 seharusnya menggantikan F-22. F-22 adalah jet tempur terbaik Amerika, usianya sekarang lebih dari 2 dekade. Amerika adalah satu-satunya negara yang masih mengoperasikan F-22, ada hampir 190 pesawat yang beroperasi, sehingga Boeing harus segera mendatangkan jet baru, karena geopolitik berubah dengan cepat, dan Trump percaya ancaman dari Cina semakin besar. Dengan Barat yang sibuk dengan perang di Ukraina, China telah melakukan modernisasi besar-besaran. Pada bulan Desember tahun lalu, China meluncurkan bukan hanya satu, tetapi 2 jet siluman tanpa ekor J-36 dan J-50, China mengklaim bahwa mereka adalah pesawat generasi ke-6, Amerika merasakan panas. Pertanyaan besarnya adalah dapatkah dia melakukannya? Dia ingin jet tersebut memasuki layanan sebelum dia meninggalkan Gedung Putih. Dia khawatir bahwa pemerintahan berikutnya akan menginjak rem, karena biaya seperti saya mengatakan di awal, setiap jet harganya lebih dari 300 juta,
itu uang yang banyak. Di sisi lain China telah meluncurkan 2 prototipe generasi ke-6, sekarang ini adalah perebutan langit, pihak mana yang akan berkedip pertama. Akankah F-47 mempertahankan dominasi Amerika, karena ancaman dari Cina tumbuh? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang mari kita beralih ke video berikutnya. China kembali membuat Amerika terguncang, dengan proyek terbarunya, Kaisar Putih menarik semua perhatian. Jet tempur generasi ke-6 yang dikembangkan Avik, ini merupakan upaya berani Cina untuk mendominasi kancah pertempuran udara global. Untuk saat ini hanya sekedar tiruan, tetapi jika Cina mengubah konsep ini menjadi kenyataan, mereka dapat menulis ulang aturan peperangan udara. Video kali ini, kita akan mencari tahu, apa keunggulan jet tempur baru milik China ini. Selama bertahun-tahun, China telah mencoba menutup kesenjangan teknologi militer dengan Amerika Serikat. China memulai penelitian awal pada pesawat generasi ke-6, pada tahun 2010-an, dengan rencana untuk menambahkannya ke armadanya pada tahun 2013. Dengan pesawat tempur Kaisar Putih, Cina memberi isyarat bahwa ia ingin mendominasi langit. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan tempur udara Cina secara signifikan, berpotensi menyaingi atau bahkan melampaui Amerika Serikat dan sekutunya. Dengan teknologi canggihnya, negara ini mungkin juga dapat memperluas pengaruhnya ke luar angkasa, memberinya keuntungan krusial dan peperangan berbasis luar angkasa di masa depan. China memamerkan Kaisar Putih di pameran udara Zhuhai 2024. Cina bermaksud menjadikan Kaisar Putih sebagai pesawat tempur revolusioner, yang dilengkapi dengan teknologi tingkat lanjut, dengan desain membentuk berlian, dan terbuat dari bahan penyerap radar. Jet ini hampir tidak terlihat oleh radar musuh, dan Kaisar Putih ini dibuat dengan mesin baru yang kuat, agar dapat menangani ketinggian ekstrim dan kecepatan gila. Jika China berhasil, jet ini mungkin terbang dengan kecepatan hipersonik, dan bahkan mencapai tepi luar angkasa, mengubah masa depan pertempuran udara, mencakup peperangan yang digerakkan oleh sistem AI, yang memungkinkan jet tersebut bereaksi lebih cepat daripada pilot manusia. Bahkan ada spekulasi tentang senjata energi terarah, yang berpotensi memungkinkannya untuk menghancurkan rudal yang datang dari langit. Dirancang untuk beroperasi baik berawak maupun tak berawar, ia dapat menjadi mesin perang fleksibel, yang mampu beradaptasi dengan tujuan misi yang berbeda-beda. Yang terpenting, Kaisar Putih diharapkan menjadi pesawat yang berpusat pada jaringan, artinya ia akan terhubung dengan jet lain, drone, kapal, dan unit darat, menghubungkan semua peralatan militer bersama-sama, dan memproses serta menyinkronkan datanya secara real-time. Ini akan memberi militer China gambaran medan perang yang jelas, yang memungkinkan respon yang lebih cepat, keputusan yang lebih cerdas, dan serangan yang lebih terkoordinasi. Kaisar Putih juga dapat bertindak seperti satelit militer untuk peperangan luar angkasa. Kemampuan peluncurannya yang cepat akan memungkinkan Cina menyebarkannya ke luar angkasa dengan cepat, meningkatkan pengaruhnya di orbit dan memberinya keunggulan dalam operasi luar angkasa. Kaisar Putih masih sekedar konsep, namun jika Cina berhasil mewujudkannya, kita dapat melihatnya bereaksi pada tahun 2030-an, tepat ketika Amerika Serikat berencana meluncurkan pesawat tempur generasi berikutnya. Jika berhasil, Kaisar Putih dapat secara serius menentang dominasi udara Amerika Serikat, yang memaksa terjadinya perubahan strategi, bahkan mungkin memicu perlombaan senjata baru, dengan kedua negara adidaya berlomba untuk membangun rencana perang yang paling canggih.
Bagaimana pendapat kalian tentang jet tempur Kaisar Putih yang direncanakan oleh China ini? Beritahu kami di kolom komentar. Lihatlah citra satelit dari China, sekilas yang terlihat hanyalah hamparan padang pasir yang gersang dan kosong, tetapi di tengahnya terdapat sesuatu yang tak biasa, semacam bangunan. Saat kita memperbesarnya, kita dapat melihatnya tampak seperti kapal induk jenis yang digunakan oleh militer di seluruh dunia, sebagai pangkalan udara terapung lengkap dengan landasan pacu, jet tempur, dan senjata, namun yang ini bukan di lautan, melainkan di tengah gurun. Mari kita perbesar untuk mendapatkan bentuknya. Citra satelit diambil di Gurun Taklamakan, di China Barat Laut. Biasanya kapal induk beroperasi dalam kondisi laut terbuka, tetapi wilayah ini meskipun jauh, lebih kering tidak kalah ekstrim dari perspektif global. Gurun Taklamakan adalah tempat yang menarik tidak seperti gurun di sekitarnya, yang terbuat dari batu. Gurun ini terbuat dari pasir. Faktanya ini adalah gurun pasir terbesar kedua di dunia, luas tak berpenghuni, dan tampaknya tak tersentuh oleh manusia. Jadi mengapa dari semua tempat militer, China membangun struktur ini di sini? Dalam beberapa tahun terakhir, China semakin menjadi berita utama karena perluasan proyek kapal induknya. Kapal induk pertama buatan dalam negeri China telah mulai beroperasi. China jelas telah berinvestasi dalam infrastruktur industri pertahanan, untuk memproduksi kapal-kapal ini. 15 tahun yang lalu China tidak memiliki satupun kapal induk, sekarang ada 3, namun jika kita perhatikan lebih dekat, bentuk pada citra satelit ada sesuatu yang tidak beres. Desainnya tidak cocok dengan maskapai penerbangan Cina sendiri, sebaliknya strukturnya sangat menyerupai desain milik Amerika. Sebagai perbandingan berikut adalah bentuk khas kapal induk kelas Gerald R. Ford, yang terbaru dalam armada Angkatan Laut Amerika Serikat. Bergerak sedikit menjauh dari lokasi ini, kita dapat melihat jalan setapak yang membelah gurun. Ini tampaknya adalah rel kereta api, dan di seberang rel bangunan lain terlihat, yang ini tidak tampak seperti kapal induk, tetapi sangat mirip dengan kapal perusak kelas Arleigh Burke, salah satu kapal perang yang paling banyak digunakan di Angkatan Laut Amerika Serikat. Kemiripannya tidak dapat disangkal, bukan hanya karena bentuk umumnya, tetapi juga karena garis besar fitur-fitur utamanya seperti anjungan kapal, cerobong asapnya dan bahkan sistem peluncuran vertikal yang digunakan untuk menembakkan rudal. Namun tampilannya juga tidak sepenuhnya seperti kapal sungguhan. Kelihatannya lebih seperti tiruan datar replika, yang dibuat untuk meniru benda aslinya. Pemeriksaan citra satelit historis mengkonfirmasi kecurigaan ini. Kita dapat melihat bahwa pada tahun 2020, situs tersebut pertama kali muncul sebagai kisi-kisi kubus, dengan beberapa struktur tinggi, mungkin tiang atau antena yang disusun dalam bentuk kapal perang Amerika. Baru kemudian garis besar kapal secara lengkap ditandai dengan lebih jelas. Bentuk kapal induk juga tampak hanya tiruan. Di sini citra satelit lama menunjukkan bahwa titik ini awalnya memiliki tata letak yang berbeda, menampilkan 3 bentuk berbeda, garis besar berukuran kecil dan sedang, dari sebuah kapal induk dan versi terbesar yang digambar dengan tiang-tiang logam tinggi. Dan ketika kita melihat lagi rel kereta yang berada di bagian tengah, kita dapat melihat betapa anehnya rel tersebut. Alih-alih berjalan lurus, lintasannya berbelok dan berkelok, sebelum berbelok tajam ke kanan. Ini aneh, karena gurun di sekitarnya adalah tanah yang datar sepenuhnya, jadi sama sekali tidak ada rintangan alam yang mengharuskan adanya belokan ini. Mengapa lintasannya tidak dibangun dalam garis lurus, dan hal itu menjadi lebih aneh ketika kita mengikutinya. Jejak ini mengarah menuju ke utara. Mereka berhenti di fasilitas pangkalan dengan hanggar besar, beberapa bangunan pendukung dan banyak truk di dekatnya, dan saat mengikuti rel kereta ke arah lain menuju selatan, rel tersebut lenyap begitu saja ke dalam gurun, karena relnya berakhir tanpa tanda-tanda adanya pembangunan yang sedang berlangsung, dan tanpa tujuan yang jelas. Untuk lebih memahami mengapa China melakukan semua ini, ada baiknya kita melihat di mana lokasi sebenarnya dari kapal-kapal tiruan ini, karena ternyata kapal induk Amerika Serikat seringkali tidak berada sejauh yang kita duga dari gurun ini. Amerika Serikat telah mengerahkan kapal induk ke Laut Cina Selatan. Sebuah kapal perang China hampir menabrak kapal perusak Amerika pada hari Sabtu.
Ketegangan di perairan sekitar Cina telah meningkat selama bertahun-tahun, yang menyebabkan seringnya terjadi konfrontasi antara Amerika Serikat dan Cina. Di pusat pertikaian ini, terdapat dua konflik besar Laut Cina Selatan dan Taiwan. Di Laut Cina Selatan banyak negara mengklaim berbagai wilayah yang tumpang tindih, dan China menegaskan klaimnya atas hampir seluruh laut, memberlakukan lautan itu sebagai wilayah nasionalnya sendiri, dan bukan perairan internasional. Untuk memperkuat klaim ini China telah memperluas pulau-pulau dataran rendah, dan terumbu karang bawah laut, secara artifisial menutupinya dengan pasir dan mengubahnya menjadi pos-pos militer. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat secara rutin mengirimkan kapal perang melalui perairan ini, dan melakukan latihan militer. Tujuan dari apa yang disebut Operasi Kebebasan Navigasi ini, adalah untuk menantang klaim teritorial Cina di laut tersebut, tetapi ini hanyalah salah satu alasan, mengapa maskapai penerbangan Amerika Serikat hadir di dekat China. Konflik besar kedua adalah meningkatnya ketegangan antara Cina dan Taiwan. Ketegangan atas Taiwan tampaknya tidak mendekati resolusi damai. Beijing mengklaim Taiwan sebagai bagian wilayahnya. Walaupun Taiwan secara de facto beroperasi sebagai negara yang sepenuhnya independen dengan pemerintahannya sendiri, China Daratan menganggapnya sebagai provinsi pembangkang, yang jika perlu dapat dikendalikan dengan kekerasan. Ancaman invasi China ke Taiwan sangat nyata, dan merupakan sesuatu yang ditentang Amerika Serikat. Itulah sebabnya Angkatan Laut Amerika Serikat mempertahankan kehadiran yang kuat di Selat Taiwan. Dua konflik serius yang berpotensi menjadi jauh lebih buruk, dan China sedang mempersiapkannya, dengan menggunakan gurun mereka sebagai tempat latihan untuk perang potensial di masa depan. Struktur tersebut merupakan target latihan yang dibangun, untuk menguji apakah rudal China dapat secara akurat menyerang kapal perang Amerika Serikat. Beberapa ahli percaya bahwa banyak tiang logam vertikal, dapat menjadi sensor yang digunakan untuk mempelajari dampak serangan rudal pada target ini. Teori lain adalah bahwa mereka adalah reflektor radar, yang ditempatkan untuk lebih mensimulasikan struktur logam kompleks dari kapal sesungguhnya, sehingga serangan yang dipandu radar dapat diuji, dan citra satelit dari lokasi uji yang berbeda, mengkonfirmasi China berhasil mencapai target mereka. Tetapi menyerang sasaran yang diam adalah satu hal tentu saja, kapal perang sungguhan tidak akan tinggal diam saja, dan disinilah rel kereta api berperan. Saat menelusuri jalur rel yang tepat, kita menemukan satu lagi tiruan kapal induk, yang satu ini mungkin yang paling rumit dari semuanya, model 3 dimensi lengkap dengan banyak tiang yang mencuat dari strukturnya. Sebuah foto yang diambil di sebuah konvensi senjata, China tampaknya menunjukkan model skala dari sistem ini. Dan menurut foto-foto ini, tiruan itu dikembangkan oleh produsen senjata China CASIC. Para ahli meyakini bahwa lingkungan pada lintasan tersebut dirancang, agar China dapat mensimulasikan kapal induk Amerika Serikat, yang melakukan manuver mengelak untuk menghindari serangan. Mereka dapat mensimulasikan sebuah kapal induk yang mengambil dua belokan tajam, untuk menghindari pelacakan rudal atau melaju kencang untuk keluar dari zona kemungkinan terjadinya dampak. Dan sekali lagi citra satelit menunjukkan bahwa pengujian ini telah berhasil. Bagaimana menurut kalian, apakah dengan tempat latihan ini China dapat dengan mudah menghancurkan kapal induk Amerika, jika terjadi perang sungguhan? Pada video sebelumnya, Mimin sudah membahas lebih detail, tentang replika kapal induk Amerika Serikat di tengah gurun Taklamakan, China. Sekarang Mimin akan mengajak kalian untuk melihat senjata yang digunakan China saat latihan, yang dapat menggeser kekuatan militer Amerika Serikat. China bukan satu-satunya negara yang membangun tiruan kapal perang Amerika. Pada tahun 2014, Iran membangun replika kapal induk Amerika Serikat, yang satu ini bahkan layak ke laut. Mereka menggunakannya untuk uji coba rudal, dan kemudian berulang kali mengebomnya hingga tenggelam. Sebuah latihan yang menarik perhatian media internasional, meskipun propaganda mungkin memainkan peranan lebih besar daripada praktik sebenarnya. Dalam kasus khusus ini, pelatihan dengan target tiruan merupakan praktik militer yang umum, dan Amerika Serikat melakukan ini sepanjang waktu, membangun kota-kota palsu yang rumit di gurun mereka sendiri, dan bahkan berlatih dengan tiruan mereka sendiri. Misalnya replika jet tempur Chengdu J-20 milik Cina, terlihat di pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat di Georgia.
dan terdokumentasi dengan baik bahwa militer Amerika Serikat telah mengoperasikan jet tempur Su-27 dan MiG-29 milik Rusia, yang berfungsi penuh di tanah Amerika untuk tujuan pelatihan. Namun yang membuat tiruan ini khususnya mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat, adalah bahwa China tidak menguji senjata biasa. China menggunakan uji coba ini, untuk menunjukkan sistem yang secara mendasar dapat mengubah strategi militer dalam kedua konflik. Intelijen Amerika Serikat berasumsi bahwa China memiliki varian khusus rudal Dongfeng 21D, yang dirancang khusus untuk menargetkan dan menghancurkan kapal perang yang bergerak, seperti kapal induk rudal China ini mengikuti lintasan balistik, meluncur tinggi ke atmosfer sebelum jatuh kembali dengan kecepatan ekstrim, kemudian selama fase penurunan, kendaraan masuk kembali yang dapat bermanuver terpisah dari rudal, berbeda dengan hulu ledak balistik tradisional. Ini dapat menyesuaikan lintasannya di udara sehingga dapat menyerang target yang lebih kecil dan lebih tepat, serta bahkan melacak dan menghantam kapal yang bergerak. Untuk mendukung sistem ini, China juga telah memperluas jaringan satelitnya, meningkatkan kemampuannya untuk melacak target bergerak secara real-time. Para ahli yakin bahwa mempertahankan diri terhadap senjata satelit sangatlah sulit, tidak seperti rudal jarak pendek atau torpedo, yang mengharuskan kapal selam untuk berada sangat dekat dengan kapal induk. Sistem ini memungkinkan China untuk menyerang kapal-kapal Amerika Serikat dari jarak menengah di daratan Cina. Ini berarti sistem pertahanan permukaan ke udara konvensional Amerika Serikat mungkin tidak dapat bereaksi cukup cepat untuk mencegah rudal selama fase pertengahan penerbangan, dan pada fase akhir intersepsi menjadi lebih sulit, karena kendaraan masuk kembali yang dapat bermanuver, yang mengikuti jalur penerbangan yang tidak dapat diprediksi, dan berpotensi melakukan manuver mengelak. Melakukan pengujian ini di tengah gurun yang sepenuhnya dapat dilihat oleh satelit, dapat dianggap sebagai pesan yang disengaja, karena akan menguntungkan China jika kemampuan ini diketahui, yaitu karena keberadaan teknologi ini saja sudah menggeser keseimbangan kekuatan. Jika Amerika Serikat tidak dapat membawa kapal induk mereka dalam jarak serang rudal, mereka terpaksa mengoperasikannya lebih jauh dari Cina, yang berarti zona konflik berada di luar jangkauan pesawat yang ditempatkan di kapal induk, yang secara praktis meniadakan penggunaan kapal induk tersebut. Jadi tanpa perlu menggunakan senjata, kehadirannya memperkuat kemampuan China untuk memproyeksikan kekuatan di zona konflik ini. Bagaimana pendapat kalian? Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya.